kita adalah murid-murid Tuhan. Amin. Kita tidak lagi memandang Tuhan secara kasat mata atau secara harafiah, tetapi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, dan dengan iman kita memandang Tuhan dari hidup kita ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari di mana Tuhan meninggalkan murid-muridnya dan naik ke sorga. Setelah 40 hari menampakkan diri. Sebelum 40 hari ada hari kebangkitan Tuhan. Ingat, hari kebangkitan itu adalah hari Paskah, ya, 3 hari setelah Yesus disalibkan. Ini urutannya ya. Yang pertama, Tuhan Yesus mati disalib. Yang kedua, kita merayakan itu Paskah ya, kita merayakan Jumat Agung. Harus tahu itu ya, saudara, Jumat Agung. Lalu hari kenaikan, ya, hari kenaikan, dan itu disebut Paskah. Paskah itu dilewatkan dari maut. Lalu setelah 3 hari Tuhan menampakkan diri 40 hari. Hari ini hari terakhir Tuhan menampakkan diri. Harus tahu ya, hari ini hari terakhir Tuhan menampakkan diri dan naik ke surga. Setelah itu apa urutannya? Setelah kenaikan apa? 10 hari kemudian hari Pentakosta. Jadi nanti 10 hari dari hari sekarang itu disebut hari Pentakosta. Hari apa itu? Hari raya keberhasilan, ya. Hari raya keberhasilan di zaman perjanjian lama, panen gandum. Hari ke-50 ya, hari ke-50 panen gandum. Jadi Tuhan pakai hari-hari perjanjian lama untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nanti hari ke 10 dari hari sekarang ini ya, 10 hari dari hari ini disebut hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus telah dicurahkan, Roh Kudus telah dimateraikan kepada siapa? Kepada semua orang percaya. Jadi tidak lagi kita menantikan Roh Kudus. Ingat ya, kita tidak lagi menantikan pencurahan Roh Kudus. Jangan tidak mengerti. Banyak gereja tidak paham. Jadi mulai malam ini doa pencurahan Roh Kudus, doa penantian Roh Kudus. Tidak, Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu sebagai tanda. Roh Kudus telah dimateraikan kepada setiap orang percaya. Maka itu Efesus berkata apa? Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1, coba kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1. Ini pendahuluan saya ya, supaya kita mengerti. Efesus pasal 1, kita baca bersama-sama. Ya. Kalau bisa, ayo oke. 13 ya, baca sama. 3, 2, 1. Di dalam Dia kamu juga. Kenapa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Waktu ngomong ini, yang dijanjikannya itu belum dicurahkan, tapi setelah dikatakan yang dijanjikannya itu nanti setelah hari Pentakosta. Nah sekarang kita ini orang-orang yang percaya tidak perlu lagi menantikan Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 deh. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tujuan Allah memateraikan Roh Kudus, kita menjadi milik Allah. Amin, saudaraku. Kita menjadi milik Tuhan. Yang tadinya kita milik dunia ini, yang tadinya kita milik diri kita sendiri, sekarang setelah mendengar firman, menerima Kristus, kita menjadi milik Allah. Tandanya dimateraikan dengan Roh Kudus. Maka itu orang Kristen harus mengabdi kepada Allah. Kekristenan itu bukan hanya liturgi, seremonial, tetapi pengabdian hidup kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudara harus ingat itu. Ada Tuhan dalam hidup kita ini. Kita dikembalikan kepada miliknya, maka Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya kita orang percaya
selalu menyuarakan kebenaran Tuhan melalui segenap hidup kita, ngomongnya kita, sikap hati kita yang paling penting. Maka itu mengapa orang harus jujur, harus jujur, harus jujur. Kenapa orang harus jujur? Karena tidak bisa tidak jujur. Roh Kudus dimateraikan, pasti orang itu jujur. Amin. Tidak mungkin tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada untuk menunjukkan pamer diri, tidak ada. Kalau ada, dia bukan milik Tuhan. Gampang membedakannya toh. Kalau lihat orang dibuat menghakimi, tapi kita diberikan Tuhan untuk bisa mengerti, pasti Roh Kudus dimateraikan. Ingat dalam Yohanes berkata apa? Injil Yohanes, kita milik Allah, kita bisa membaca roh, kita bisa membaca orang lain. Ini orang benar atau tidak di hadapan Tuhan. Pasti tahu dari tutur katanya, dari sikapnya, dari tingkah lakunya, dari perkataan, dari perbuatannya kita tahu ini milik Tuhan atau bukan. Dia mengabdi kepada Tuhan atau tidak kepada Tuhan. Nah, kita baca hari ini saudaraku, kenaikan Tuhan ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini konteksnya Tuhan menampakkan diri ya, sebelum Tuhan terangkat ke surga. Lukas mencatat itu dalam Kisah Rasul. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia berkata ke dunia, karena ia saksi bagi mereka, dan keputusannya dari mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri mengingat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga menceritakan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik ke surga. Jadi ayat 11 saya ulangi ya. Ayat 10 dan 11 saya ulangi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih. Jadi bukan malaikat ya, bukan dikatakan bukan malaikat di sini, tetapi 2 orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini luar biasa saudara. Fenomena ini sangat menakjubkan. Ketika Tuhan naik ke surga, lalu ada 2 orang yang meneguhkan berpakaian putih. Siapa gerangan? Kita tidak tahu ya. Penulis Alkitab tidak mencatat siapa gerangan orang itu. Tetapi makna yang harus kita dapati, makna teologis yang harus kita pahami dari kisah kenaikan Tuhan yang dicatat dalam Injil Lukas ini adalah yang pertama harus tahu saudara, untuk apa Tuhan mengkonfirmasi, memperlihatkan bahwa dia naik ke surga, ada saksinya, supaya mengerti bahwa kebenaran firman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar hadir dalam kehidupan manusia, yang menampakkan diri dan yang terangkat ke surga, supaya kita orang percaya paham betul bahwa ada kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Ada kehidupan di balik kehidupan yang nyata ini. Nah, ini yang sukar saudaraku.
Ini yang sukar sekali bagi kita memahami bagaimana caranya nanti bahwa ada kehidupan yang akan datang. Makanya banyak orang tidak mau tahu. Masa bodoh lah Pak, nggak ngerti juga. Ini namanya bukan masa bodoh, bodoh beneran itu. Jadi jangan berpikir masa bodoh Pak, bukan urusan gua, nanti urusan belakangan. Justru karena kita ini akan meninggalkan dunia ini, maka cara berpikir kita harusnya kita lebih serius. Kenapa? Saya selalu berkata ini, kalau memang ada, kalau memang tidak ada, ya oke lah, anggap saja lah, ya, anggap saja ini kisah dongeng. Anggap saja kenaikan Tuhan ini hanya kisah cerita orang karang-karang saja. Anggap saja begitu, kalau mau ekstrim. Anggap saja kita mati lalu sudah selesai semuanya. Tetapi seandainya benar ada kehidupan yang datang, gimana sikap kita kira-kira? Bagaimana sikap orang yang masa bodoh? Kira-kira kita bisa merekayasa sekarang. Bagaimana sikap orang yang masa bodoh lah urusan belakangan? Kira-kira kalau seandainya itu benar, Yesus benar bangkit dan ada kehidupan datang, bagaimana sikap orang-orang yang masa bodoh itu kira-kira? Kecewa ya? Kecewa sekali. Apa istilahnya? Penyesalan yang luar biasa. Kenapa menyesal? Karena memang sudah Tuhan yang nampakkan diri. Tuhan sudah mengkonfirmasi, bahkan ada saksinya. Ada saksinya 2 orang. 2 orang ya, kenapa nggak 1 orang? Harus 2 orang, saksi itu 2 orang. Ingat nggak ketika Tuhan datang pun ada saksinya. Siapa datang? Siapa saksinya waktu Tuhan datang? Sebelum Tuhan datang maksud saya. Sebelum Tuhan datang, sebelum Tuhan melahir di kandang Bethlehem, di kandang domba, siapa yang datang? Kepada gembala. Ya, malaikat. Malaikat menampakkan diri kepada manusia, kepada gembala. Untuk apa? Konfirmasi. Tuhan itu tidak dadakan, saudara. Tidak main, selalu ada urutannya. Untuk apa? Meneguhkan, memberikan keyakinan. Tapi toh dasar manusia tetap saja tidak percaya. Tapi makanya bersyukur ya, kita ini bisa hidup dalam iman percaya ini. Tapi tidak hanya kita percaya, jangan bangga dulu, tapi kita harus mengekspresikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ada Allah yang hadir dalam hidup kita. Maka itu sudah dikatakan Tuhan. Saya ingin ulangi sekali lagi bahwa ada amanat agung yang Tuhan perintahkan. Yang tadi sudah dibacakan, tapi sebelum itu kita melihat ya, sikap orang percaya ini kita melihat. Saya ingin ada saudara melihat. Sebelum Roh Kudus dimeteraikan, kita lihat sekarang. Misalnya contoh Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Kita baca ayat ini penting sekali. Ini setelah ketika Tuhan ditangkap dan Petrus telah memproklamirkan, aku akan membela engkau, aku akan mati bersama engkau. Nah sekarang kita lihat, buktikan dari pernyataan Petrus ini. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, dia digiring ke rumah imam besar Kayafas ya. Jadi dibawa ke Kayafas dan Petrus mengikut dari jauh. Lanjut deh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Di mana seorang hamba, pembantu lagi dia, pembantu perempuan yang gak dianggap ini, melihat dia duduk di dekat api itu, dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Terus tetapi apa? Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Bukan, aku tidak kenal dia. Padahal dia telah ikut Tuhan.
Dia telah melihat mujizat Petrus ini ya. Dia pernah berjalan di danau Galilea yang penuh dengan gelora ombak. Dia pernah melihat pemuda Nain dibangkitkan. Dia lihat semuanya, saudara. Dia berkomitmen, dia bilang apa? Waktu Yesus bilang, aku mau ke Yerusalem, aku akan menghadapi ahli Taurat, imam, orang Farisi, dan akan mati dan dianiaya dan bangkit. Petrus bilang apa di Injil Matius 16? Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Wah, dia kenapa ngomong begitu? Karena dia ingin menunjukkan, aku pembelamu, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Penyalah iblis. Penyalah iblis. Bukankah dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan? Lalu dia ingin menunjukkan betapa dia mengasihi Tuhan. Tapi kita baca tadi, ketika Tuhan ditangkap di halaman imam besar ya, Kayafas, lalu orang lihat ini juga muridnya, ini juga kelompoknya. Dia bilang apa? Aku tidak kenal dia. Bisa gitu ya? Bukankah dia ini pengikut Tuhan yang sejati, saudara? Bukankah dia militan? Bukankah malam itu dia masih, saudara lihat sebelumnya, dia memegang pisau, dia bawa pisau, dan dia bunuh siapa? Ingin bunuh sebelum kisah yang kita baca ini, tentara Roma. Dia pakai belatinya, dia mau ingin membunuh prajurit itu, lalu kena telinganya, putus telinganya. Masih sempat Tuhan bikin mujizat di situ. Dia ingin menunjukkan dia cinta Tuhan, dia ingin menunjukkan dia mengasihi Tuhan, dia ingin menunjukkan dia militan. Tapi bukan cara demikian. Saudara lihat enggak orang-orang yang kelihatannya, kalau secara kasat mata ini orang mengasihi Tuhan enggak? Membela Tuhan enggak? Bela Tuhan. Pakai kalung salib enggak kira-kira dia di zaman sekarang? Gede kali salibnya ya. Pakai kalung salib tuh. Ngomong Tuhan enggak dia? Ngomong di medsos enggak kira-kira? Ngomong di YouTube enggak dia? Wah, luar biasa kan? Bela, ya, pembela Kristus, pembela apa istilahnya, apologet. Kami ini apologet, pembela kebenaran. Ini Petrus ini masih hidup sampai sekarang, saudara-saudara. Banyak orang yang luar biasa militan itu, yang menyebut nama Tuhan, memperagakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Tapi Tuhan bilang apa? Menyala kamu. Ngeri ya? Sedang saudara. Bisa ya Tuhan ngomong gitu ya? Penyalah kamu. Sudah ngerti gak? Nanti ketika hari terakhir orang-orang ini komplain, kami buat mujizat, kami melakukan sesuatu demi namamu. Tuhan bilang, penyalah kamu, pembuat kejahatan. Kok bisa ya saudara? Nah, saudaraku, lihat lagi ya. Ini saya sudah lihat tadi. Nah sekarang Matius 19. Matius 19. Lagi-lagi Petrus ya, karena dia paling menonjol dari 12 murid ini. Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Matius 19, baca sama-sama. Lalu Petrus jawab dan berkata kepada Yesus. Apa dia bilang? Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Waduh, hebat ya. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan penghasilannya, dan tiap hari ikut Tuhan. Lalu dia ngomong, kami dapat apa? Latar belakang dari konteks ini, karena sebelumnya Matius 19 tadi ada orang kaya yang disuruh pulang sama Tuhan. Ingat gak ceritanya? Siapa itu? Seorang pemuda kaya yang bilang, guru, perbuatan baik apakah yang membuat aku bisa ikut engkau? Ingat, lalu orang itu bilang apa? Ya, Tuhan bilang terakhir, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Nah ini, karena Petrus berpikir ini kan donatur,
Donatur ini ikut Tuhan, tapi Tuhan suruh pulang. Makanya Petrus protes lah. Tadinya Petrus berharap, oh ada donatur rumah aja dia. Saudara senang nggak kalau ada donatur orang kaya? Ya, senang nggak orang tiba-tiba donatur kaya datang ke tempat ini lalu diganti semuanya di sini? Ya, semua pemainnya dibayar semua, senang nggak? Ya, WL sekali WL 1 juta, pemusik 1 juta semuanya. Habis khotbah 5 juta saya, 10 juta lah ya, naik dikit. Senang dari sisi manusia, tapi belum tentu senang. Jangan-jangan itu uang haram dipakai untuk money laundry. Iya, tempat penyucian uang, TPPU, tempat penitipan pencucian uang. Nanti KPK tangkap. Jangannya ke surga, di dunia ini KPK udah tangkap. Jadi jangan terpukau dengan hal-hal yang wah luar biasa, ada donatur, karpetnya bagus, ruangannya mewah, ada hadirat Tuhan. Palsu itu semuanya, palsu itu. Tuhan tidak begitu, saudara-saudara. Lagi ya, Yohanes. Sekarang Yohanes, Lukas 7 ayat 18. Yohanes, ini adalah Yohanes, murid Tuhan. Lukas 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Nah, ini 10 ayat kita baca. Lukas 7 ayat 18 mulai. Bisa nggak kita tampilin banyak? Nggak bisa ya? Satu-satu ya. Oke, kita baca ya. Ketika Yohanes mendapat kabar apa? Tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, murid-murid Yohanes ya. Ini murid-murid Yohanes nih. Tapi Yohanes ada di penjara. Lalu ayat yang ke-20 nih. Ayat yang ke-20. Tunggu sama-sama. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang. 22. Dan Yesus menjawab mereka. Menjawab siapa? 2 orang tadi ya, yang ditanya oleh Yohanes. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang buta dibangkit, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Ini siapa? 33 tahun, kamu akan mati, kamu akan kena tumor, kamu akan menderita. Waktu dengar itu umur 20 tahun kan? Ngerinda. Udahlah, gak usah merit lah ya. Udahlah, gak usah sekolah lah, gak usah merit, gak usah apa. Udah ada masa bodoh lah udah. Seandainya malaikat bilang umurmu 33 tahun setengah, kamu kena tumor nanti matinya. Ya, nanti bapakmu meninggalkan kamu, mamamu meninggal, kamu menderita, dan orang akan menghina kamu. Tapi waktu ngomong itu umur 20 kita. Nah, ini yang terjadi, saudara. Betapa seremnya kata-kata Tuhan itu. Dan di Injil Yohanes banyak Tuhan berkata, tubuhku adalah benar-benar, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa yang tidak makan, tidak minum darahku, dia tidak bisa mengikut aku. Bubar semuanya, tidak sanggup mendengar itu. Serem ya, itu Tuhan itu mengerikan sebenarnya. Memang betul, saudara. Tapi saudara lihat, akhirnya Petrus, memang waktu Tuhan masih hidup, Petrus menyangkal. Tapi setelah Tuhan disalib, Tuhan pergi, Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berani tidak? Berani menghadapi semua orang, berani. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dimateraikan, sampai dia berani mengorbankan nyawanya, mati disalib,
palanya di bawah, dia menyangkal Tuhan enggak? Tidak. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan. Stefanus mati dianiaya oleh orang banyak, kecewa enggak? Tidak. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan dalam hidupnya. Semua murid-murid Tuhan 11 ya, 11 murid Tuhan yang sisa ini semuanya mati teraniaya. Semuanya. Yang terakhir sekali tahun 100, siapa itu? Yang menulis kitab Wahyu. Dia dikerjakan di Patmos, kerja paksa sampai mati. Makanya ada penafsir berkata kalau saking capeknya ini orang, lelahnya karena kerja paksa, tidak kasih makan, sampai dia mendapat penglihatan yang ditulis kitab Wahyu. Itu kisahnya, saudara. Sampai dia bisa melihat surga dan melihat kehidupan akan datang seperti apa, karena penderitaan yang luar biasa dihadapi. Jadi setelah pencurahan Roh Kudus ini, apa yang terjadi? Tuhan berkata apa? Yang pertama, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menerima kuasa. Menerima kuasa untuk apa? Untuk bersaksi. Menerima kuasa untuk bersaksi. Kuasa itulah yang membuat kita beda dengan cara berpikir dunia ini. Kuasa itulah yang membedakan kita. Tapi sekarang saya ragu, kuasa yang orang percaya terima ini malah membanggakan sisi duniawinya. Orang gampang marah, orang gampang tersinggung, orang gampang kecewa, orang ingin dihargai, orang ingin kelihatan hebat. Ini saya curiga, ini kuasa dari mana ini? Ini kuasa dari mana ini sebenarnya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 sudah dikatakan, kalau kamu percaya, kamu menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah itu seperti apa, saudara? Menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi seperti Kristus, orang harus dimateraikan dengan Roh Kudus supaya bisa apa? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah yang Alkitab tuliskan, yang Allah kehendaki kepada setiap orang percaya. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid. Bagaimana caranya? Orang tersebut harus menerima kuasa. Saudara menerima kuasa, saudara dan saya pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Berani amin tadi? Pasti saudara akan menjadi berkat. Saudara tidak akan melawan orang yang menyakiti saudara. Saudara tidak akan membalas orang yang menyakiti saudara. Saudara tidak akan menjahati orang lain. Tidak, saudara pasti akan menunjukkan Kristus dalam hidupmu. Bahkan saudara bisa memberi hidupmu. Saudara bisa memberi hidupmu kepada Tuhan. Memberi hidup kepada Tuhan itu apa? Halo? Memberi hidup kepada Tuhan itu apa? Memberi hidup kepada Tuhan. Artinya saudara harus tahu, oh, Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita ini. Tuhan bertahta dalam kehidupan kita ini. Roh Kudus menyertai kita. Apapun yang saudara ingin lakukan, saudara pasti akan confirm. Kalau tidak, saudara akan capek. Saudara akan confirm dengan Tuhan, saudara akan minta peneguhan Tuhan, saudara akan minta konfirmasi dari Tuhan. Kalau tidak, saudara akan capek. Kita pelayanan, saya pelayanan dari 20, mungkin 30, berarti 25 tahun yang lalu ya, pelayanan. Iya pelayanan, tapi kita kadang sok tahu ya, seolah-olah Tuhan pasti akan merestui, seolah-olah, padahal tidak, saudara. Akibatnya ya terseok-seok kita. Ya hadapilah, tapi syukur puji Tuhan, Roh Kudus dimateraikan. Roh Kudus dimateraikan nggak turun-naik ya. Kalau bikin dosa, Roh Kudus naik tinggalkan kita. Nanti kalau kita benar, Roh Kudus turun lagi, kayak gitu ya. Tidak, saudara. Waktu kita mendengar firman, kita percaya, kita dibaptis, Roh Kudus dimateraikan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Asal kita tidak menghujat Roh Kudus. Bisa nggak orang dimateraikan Roh Kudus menghujat Roh Kudus? Justru menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang dimateraikan. Paham, saudaraku? Kalau orang yang tidak dimateraikan, dia tidak menghujat Roh Kudus.
Tapi kalau dia seperti Tuhan bilang, kalau kamu melawan anak manusia, oke lah, masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan lagi. Kenapa? Karena sudah dimateraikan, sudah mengerti firman Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran, tapi tetap hidup dalam suka-suka sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam kekristenan kita ini yang paling utama adalah kita mengerti bahwa Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dipimpin Roh Kudus apa? Kita harus selalu mengerti bahwa apapun yang kulakukan, apapun yang kuperbuat, apapun yang kuperkatakan, ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita ini. Ini tidak gampang, saudara. Sulit sekali. Sudah berdoa kan? Kadang-kadang ya, tiap hari. Atau so akan dengan Tuhan. Udahlah, Tuhan sudah tahu ya. Tuhan sudah tahu. Janganlah, saudara. Itu kan bagian hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi saksi itu? Artinya kita bisa menyangkal diri kita, membatasi egois kita. Tidak bisa kita dalam namanya egois keluar, tidak bisa. Kita yang harus membelenggu seperti Yohanes tadi, Injil Yohanes. Petrus dikasih tahu, kamu akan menderita Petrus, nanti kamu akan susah. Sedih hati Petrus. Tapi ketika mau Kudus dimateraikan, dia tidak sedih, dia berani. Ciri dimateraikan Roh Kudus, saudara, kita ini pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini pasti orang tahu ini anak Tuhan. Kita berani menyatakan kebenaran itu. Caranya bagaimana? Manusia kita harus kita belenggu. Ciri orang dimateraikan Roh Kudus, manusia dosa kita harus kita belenggu. Apa gimana belenggunya? Kita membatasi diri kita, batasi egois kita, batasi nafsu kita, batasi semua yang selalu kita pandang ini baik menurut kita. Kejatuhan manusia dalam dosa itu karena pertama apa? Hawa melihat. Maka Hawa melihat, digambarkan dengan buah pohon pengetahuan. Hawa melihat, lalu timbul ketertarikan, lalu setelah tertarik ambil keputusan. Padahal Tuhan sudah berkata, kamu harus menjauh, kamu harus membatasi dirimu. Bayangkan ya, ada ribuan pohon, bahkan jutaan pohon. Tapi yang satu itu jangan kamu makan. Satu aja. Coba saudaraku. Ada ribuan pohon, satu aja jangan. Kok bisa ya satu itu dimakan? Artinya apa ini? Artinya apa? Manusia itu punya keinginan yang tidak bisa dibendung oleh siapapun juga selain dirinya sendiri. Saking tidak bisa dibendung, maka Roh Kudus telah datang. Roh Kudus itu kalau saya ibaratkan kendaraan itu rem. Supaya sudah paham ya. Ini saya pakai analog. Roh Kudus itu ibaratnya kendaraan itu rem. Sudah bisa bawa mobil, bisa bawa motor, bisa. Bagus motornya, bagus. Kencang banget. Tanpa rem, matilah kamu. Sebagus apapun mobilmu, tanpa rem, selesai kita. Manusia itu sempurna, bagus Allah ciptakan, tapi remnya ada, tidak berfungsi. Ada rem kita, tapi kita nggak mau ngerem. Roh Kudus dimateraikan tujuannya supaya kita bisa mengendalikan manusia kita. Ini hukum, saudara. Hukum, tidak bisa tidak. Allah memang sudah memateraikan Roh Kudusnya, tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Allah yang membatasi dirinya. Dengan apa Allah membatasi dirinya? Kalau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah mulia, kita paham dah itu. Kita nggak paham dia seperti apa.
Maka Allah membatasi dirinya dengan menjadi manusia, supaya kita mengerti, oh Allah hebat ya. Allah itu bisa menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah ya. Kalau orang Islam kan bilang orang Kristen itu aneh, manusia jadi Tuhan. Tidak, manusia tidak menjadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Orang Kristen mempertuhankan manusia katanya. Ini udah salah ngomong lagi. Itu apa, orang-orang yang sok tahu itu, yang sering dakwah itu, udah nggak paham, sok tahu. Orang Kristen mempertuhankan manusia. Aduh, kesel ya dengarnya ya. Tadi pengen panjang ngomong gitu loh. Duduk dulu di sini. Aku kasih tahu kamu, bukan mempertuhankan manusia, Tuhan jadi manusia on. Gitu loh, kira-kira pengen ngomong gitu. Tuhan jadi manusia, saksinya gembala-gembala, saksinya itu banyak sekali. Tuhan naik ke surga juga ada saksinya. Kamu nggak belajar, nggak ngerti, asal ngomong. Tapi ya sudahlah, apa yang kita marah ya? Allah membatasi dirinya, Allah jadi manusia. Kalau Allah tidak membatasi, Allah ciptakan, ini buat apa? Buat apa? Tanpa ada yang mengerti. Saudara punya pakaian, saudara punya apa? Yang punya perhiasan mewah, saudara pakai. Ya, saudara pakai perhiasan mewah. Atau kalau pria-pria punya mobil bagus tuh, pakai mobil bagus, perhiasan mewah. Tapi di hutan sendirian, buat apa itu? Berguna nggak? Perhiasan mewah itu berguna nggak? Ketemu beruang, ketemu monyet, ketemu anjing, ketemu kecoa. Ini perhiasan mewah itu berguna nggak? Apalah? Pakai solusi kita, batik yang bagus gini, lalu ke hutan, ada artinya nggak? Nggak ada artinya, karena tidak ada orang lain yang diajak untuk menikmati. Karena aku bisa menikmati batikku ini kalau ada orang yang melihat, amin enggak? Lo paham ya nih? Saudara kenapa dandan? Kenapa dandan deh? Nah, supaya kenapa tahu cantik? Biar enak dilihat. Iya, kalau monyet yang lihat cantik enggak? Ya buat apa kan gitu? Monyet enggak ngerti ya, apalagi babi. Ya ngapain? Karena ada yang sesama bisa kita nikmati. Sebenarnya Allah itu begitu, saudara. Makanya baiklah kita, kata Alkitab, menciptakan manusia bergambar dan rupa kita. Ada kebersamaan, ada keindahan. Bagaimana kita tahu kita ini indah? Kalau ada orang-orang lain, bagaimana kita bisa menikmati mobilku? Karena ada yang lihat. Bagaimana kita tahu Allah? Allah menjadi manusia. Sampai sini paham gak, saudara? Bisa kita, oh ya ada Tuhan ya, Allah menjadi manusia. Tapi manusianya manusia yang telah berdosa ini kita nggak bisa Allah nikmati. Harusnya bisa Allah nikmati, bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi, menciptakan alam semesta, lalu memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan, lalu ada komunikasi yang indah. Saudara, kalau anak tidak komunikasi kita, itu kesusahan bagi kita. Tapi ya sudahlah, mau apa lagi? Kan dunia sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa saling mengutuk, menghujat, menyalahkan, memaki. Jalani saja. Roh Kudus dimateraikan, kamu ada kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Allah membatasi dirinya, manusia pun harus membatasi dirinya. Bagaimana bisa manifestasi Roh Kudus? Kejam-kejam. Nanti 10 hari malam ini kita berdoa ya. Wah, kursi pun goyang-goyang semua. Roh Kudus itu bahasa roh, bahasa nggak jelas itu. Saudaraku, bahasa roh itu, ini kan mulai malam ini nih orang berbahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh itu artinya bahasa dari roh, glosolalia atau senosolalia, bahasa yang kita tidak mengerti, orang lain dengan orang lain ngerti. Itu namanya bahasa roh. Makanya Paulus marah kepada orang Korintus, kenapa kamu ngomong apa sih? Orang lain tidak ngerti, kamu pun tidak ngerti, malaikat pun tidak ngerti, kamu mabok itu. Bukan begitu roh itu. Amin, saudara. Bukan ngomong yang tidak jelas, tidak ada vocabulary-nya, bukan. Makanya ketika nanti saudara membaca di Kisah Rasul 2 itu,
orang-orang dengar, kami orang Arab kok dia bisa ngomong bahasa Arab? Itu namanya bahasa roh. Orang lain mengerti, bukan bahasa yang tidak ada struktur kalimatnya. Nah ini kan banyak orang akhirnya salah ini saudara. Lalu kejang-kejang, ayo katakan apa? Ayo ikuti saya. Apa yang mau diikuti? Emang kamu siapa? Oh belum terima, ayo goyang lagi. Ayo terima. Akhirnya disampaikan, udah terima aja lah. Bahasa Papua dia. Orang bule bilang, bagus, puji Tuhan, praise the Lord, more. Padahal dia ngomong Papua. Temanku di Papua itu, dia kan di doa orang bule, ayo terima, ya hari pencurahan Roh Kudus, ayo terima, reset, ayo terima, katakan, say, ya, louder, karena didorong terus kan dia kan, didorong dia ngomong tuh bang, akhirnya pakai bahasa Papua, dia ngomong Papua, aku capek, Tuhan tolong gue pakai Papua, yes katanya, yes. Apa sih ini orang bule ini? Orang kadang lihat penampilan bule, oke, belajar Alkitab yang benar. Amin saudaraku. Bukan begitu. Ada lagi, karena dia kesel, dia bukan ini orang apa sih? Karo. Orang Karo. Batak ya, tapi bukan Batak, tapi Karo kan. Nah, Karo kan bahasanya agak beda itu. Nah, iya, didoakan sama pendeta sama juga. Akhirnya dia kesel karena kepalanya didorong gitu kan. Dia bahasa Karo saudara. Dia doa pakai bahasa Karo. Dia panggil apa ya, kalau bahasa Karo itu. Nah orang yang doakan ini, yes ini dia benar, terima terus kencang lagi, kencang suara. Enggak mulut, buka lidah, katakan. Apa sih kan? Bukan itu bahasa roh. Amin saudaraku. Dia bahasa roh, dia memang bahasa Karo. Dia bahasa Karo. Kita kan bahasa roh ini kan bahasa dari roh. Maka di dunia ini ada banyak suku kan, ribuan suku. Itu dari mana bahasanya? Itu bahasa roh namanya. Paham gak saudaraku? Coba saudara lihat, mengapa saya bisa bahasa Cina? Saya bisa bahasa Cina? Ya nggak bisa. Kenapa? Ya aku tinggal di suku Cina. Aku orang masih ngomong bahasa Cina dari kecil dalam ngomong itu. Tapi bagaimana caranya bisa tahu itu bahasa Cina ya? Siapa yang ngajarin coba? Itu bahasa Tuhan yang mengaruniakan. Makanya di menara Babel itu Tuhan bikin kacau, Tuhan bikin bahasanya, Tuhan turun dengan bahasa yang berbeda. Itu bahasa dari Tuhan, namanya bahasa Senosolalia. Jadi bukan bahasa sandal lama, sandal baru, kiri kanan kiri, kanan kiri, maju terus. Itu bahasa rohnya apa ya? Nah, tapi sudahlah, orang masing-masing kan, namanya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Bukan itu Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, justru kita ini menyangkal diri. Jangan banyak ngomong. Itu Roh Kudus dicurahkan. Amin enggak ini? Roh Kudus dicurahkan, itu kita menahan diri. Jangan cerewet, jangan gampang marah, gampang ingin. Itu kan penyebab jatuh dalam dosa karena Hawa melihat. Harusnya Tuhan bilang kamu harus membatasi diri. Allah saja Allah yang membatasi dirinya. Makanya Allah berhenti. Makanya kan kalau ini urut-urutannya kan saya catat di sini, pasca kebangkitan, penampakan diri, kenaikan, pencurahan Roh Kudus, datang kembali. Itu sahabat. 7 rute ini sama. Perjanjian lama juga begitu. Selalu ditanya dengan berhenti, sabar. Saudara dan saya harus berhenti dari nafsu, dari egois, dari kejahatan, berhenti. Itu karena Roh Kudus dimateraikan. Saudara punya rem yang pakem. Roh Kudus dimateraikan artinya kita bisa menahan manusiawi kita. Ya. Kenapa demikian? Karena memang demikianlah adanya Allah itu. Maka Allah membatasi dirinya, maka Allah berhenti. Dalam perjanjian lama pun Allah sudah menunjukkan Allah berhenti. Kenapa Allah berhenti? Allah membatasi kuasanya. Allah berhenti. Mengapa manusia dalam dosa? Manusia tidak mau membatasi kuasanya, tidak membatasi keinginannya. Sekarang setelah Tuhan Yesus datang untuk apa? Mengajarkan kita untuk supaya kita membatasi keinginan kita.
Ingat nggak? Iblis pertama kali mencoba Tuhan Yesus bilang apa iblis? Jika engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Bisa nggak Tuhan ubah itu? Bisa nggak Tuhan ubah itu? Bisa. Yang susah bukan mengubah batu menjadi roti. Yang susah itu membatasi dirinya, tidak mengubahnya, itu loh yang susah. Tapi Tuhan berhasil. Amin. Itu saudaraku, Roh Kudus dicurahkan supaya kita ini kembali kepada milik Tuhan. Batasi keinginan kita, keangkuhan kita, semua kita kita kuasai. Ya. Nah, itulah yang saya persiapkan tentang hari kenaikan Tuhan kita ini, saudara. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Kita berdiri sama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana hari kenaikan Tuhan, Tuhan menjanjikan akan dicurahkan Roh Kudus. Hari ini kami memperingati hanya orang-orang yang umat pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan yang bisa memandang Tuhan naik ke surga. Hari ini kami tidak melihat Tuhan secara literal, kami tidak melihat Tuhan secara harafiah, kami tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kami melihat Tuhan dari kehidupan kami, dari iman percaya kami, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan akan datang kembali menjemput kami. Itu yang kami harapkan, itu yang kami inginkan, itu iman percaya kami. Bersyukur Tuhan boleh mengenal kebenaran firman Tuhan yang hebat ini. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga tidak ada yang membahagiakan kami dalam dunia ini. Kami tahu kalau Roh Kudus dimateraikan, yang membahagiakan kami hanya Tuhan. Apapun tidak bisa membahagiakan kami, siapapun tidak bisa membahagiakan kami, hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kami. Itu yang membuat kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Katakan haleluya.
curahkan kepada setiap kita. Engkau yang mendengar firman dan percaya, Roh Kudus dimateraikan sampai selama-lamanya. Jangan lupakan Roh Kudus. Bersaksilah engkau dari hidupmu melalui Roh Kudus yang dimateraikan. Engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau menahan dirimu, engkau menahan egoismu, engkau menahan keamarahmu, engkau menahan segala egoismu, engkau menahan diri. Batasi dirimu karena Roh Kudus dimateraikan dalam hidupmu. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Jangan lagi pamerkan dirimu, jangan lagi memperlihatkan siapa dirimu, tapi perlihatkan Tuhan dalam hidupmu. Karena Roh Kudus telah dimateraikan. Jangan lagi memperlihatkan siapa engkau, siapa aku, tapi perlihatkanlah Kristus dalam hidupmu. Bukan hanya dengan suara kebenaranmu, tetapi dari hatimu, perilaku kita kepada semua orang sekitar kita. Engkau hidup apa adanya, engkau hidup sederhana secara manusiawi, tetapi Tuhan telah ada dalam hidupmu. Engkau hidup istimewa di hadapan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, bukan di pemandangan manusia. Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami dimateraikan oleh Roh Kudus yang 10 hari ke depan kami akan menerima peneguhan dari Tuhan bahwa gereja Tuhan adalah gereja yang akan dicurahkan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Gembala di tempat di Bapak Nugroho bersama istri, bersama keluarga besar, anak-anaknya. Tuhan memberkati tempat ini, memberkati mereka semua. Walaupun kami tidak banyak, tapi kami tahu kami dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menghidupi hidup kami, bersekutu dengan Tuhan, dan dari saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa.